Indonesia adalah benua Atlantis yang hilang. Atlantis, mungkin Anda sudah tak asing mendengar nama itu. Percaya atau tidak, benua Atlantis yang telah lama hilang selama berabad-abad itu terletak di Asia Tenggara, tepatnya di Indonesia. Dahulu kala, di zaman peradaban Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, negara Singapura, juga Malaysia bagian barat, dan Selat Sunda menyatu daratannya. Dulu, wilayah tersebut sering disebut-sebut Sunda Island. Profesor Arisio Santos yang menyimpulkan bahwa setelah melakukan penelitian selama 30 tahun terakhir, dirinya meyakini benua Atlantis adalah Indonesia. Profesor Santos memperoleh keyakinan setelah melakukan penelitian kalau Indonesia adalah Atlantis yang hilang. Jelas Jimli asidik. Menurut Jimli, karya Santos yang kemudian dibukukan dengan judul Atlantis, The Lost Continent Finally Found, didukung sejumlah fakta yang memang mendekatkan Indonesia dengan Atlantis. Bahkan, kata Jimli, pernyataan arkeolog manusia tertua adalah Pithecanthropus erectus. Semakin mengidentifikasikan hal tersebut, ada info dari arkeolog manusia tertua yakni Pithecanthropus erectus, manusia Jawa. Jadi, sangat mungkin peradaban hebat itu sebenarnya dari Indonesia, terang mantan anggota Wetim Press. Jimli menambahkan, kalau memang memungkinkan sebuah peradaban yang besar kemudian menghilang, meski sempat hilang dari sejarah bangsa Indonesia dan umat dunia, Jimli menyarankan agar penelitian Santos ini dapat memotivasi bangsa Indonesia agar bangkit dari situasi sekarang. Sementara itu, Direktur LIPI, Profesor Dr. Umar Anggara, mengatakan agar temuan Santos ini dijadikan motivasi para ilmuwan Indonesia untuk membuktikan kebenarannya secara akademis. Benua Atlantis hilang dikarenakan tenggelam oleh lautan dan bencana gempa bumi, hingga mengakibatkan daratan Atlantis tenggelam hingga mencapai dasar laut. Terlihat jelas bahwa ada bangunan-bangunan tua yang sudah ada sejak berabad-abad di dasar laut di Selat Sunda. Keberadaan kota Atlantis yang diperkirakan tenggelam 11.600 tahun lalu masih menjadi misteri. Namun, ada satu dokumen yang menyebut Indonesia merupakan wilayah Atlantis yang sebenarnya. Santos meyakini benua menghilang akibat letusan beberapa gunung berapi yang terjadi bersamaan pada akhir zaman es sekitar 11.600 tahun lalu. Di antara gunung besar yang meletus zaman itu adalah Gunung Krakatau Purba, induk Gunung Krakatau yang meletus pada tahun 1883 yang konon letusannya sanggup menggelapkan seluruh dunia. Letusan gunung berapi yang terjadi bersamaan ini menimbulkan gempa, pencairan es, banjir, serta gelombang tsunami sangat besar saat gunung berapi itu meletus. Ledakannya membuka Selat Sunda. Peristiwa itu juga mengakibatkan tenggelamnya sebagian permukaan bumi yang kemudian disebut Atlantis. Bencana maha dahsyat ini juga mengakibatkan punahnya hampir 70% spesies mamalia yang hidup pada masa itu, termasuk manusia. Mereka yang selamat kemudian berpencar ke berbagai penjuru dunia dengan membawa peradaban mereka di wilayah tersebut. Kemungkinan besar 2 atau 3 spesies manusia seperti hobbit yang baru-baru ini ditemukan di Pulau Flores musnah dalam waktu yang hampir sama, tulis Santos. Sebelum terjadinya bencana banjir itu, beberapa wilayah Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Nusa Tenggara diyakini masih menyatu dengan semenanjung Malaysia serta benua Asia. Menurut Santos, pulau-pulau di Indonesia yang mencapai ribuan itu merupakan puncak-puncak gunung dan daratan-daratan tinggi benua Atlantis yang dulu tenggelam. Satu hal yang ditekankan Santos adalah banyak peneliti selama ini terkecoh dengan nama Atlantis. Mereka melihat kedekatan nama Atlantis dengan Samudra Atlantik yang terletak di antara Eropa, Amerika, dan Afrika. Padahal pada masa kuno
hingga era Christopher Columbus atau sebelum ditemukannya benua Amerika. Samudra Atlantik yang dimaksud adalah terusan Samudra Pasifik dan Hindia. Sekali lagi, Indonesia memiliki syarat untuk itu karena Indonesia berada di antara dua samudra tersebut. Jika terdapat begitu banyak kemungkinan Indonesia menjadi lokasi sesungguhnya Atlantis, mengapa selama ini nama Indonesia jarang disebut-sebut dalam referensi Atlantis? Santos menilai keengganan dunia barat melakukan ekspedisi ataupun mengakui Indonesia sebagai wilayah Atlantis, karena hal itu akan mengubah catatan sejarah tentang siapa penemu peradaban. Dengan adanya sejumlah bukti mengenai keberadaan Atlantis di Indonesia, maka teori yang mengatakan Barat sebagai penemu dan pusat peradaban dunia akan hancur. Kenyataan Atlantis berada di Indonesia kemungkinan besar akan mengakibatkan perlunya revisi besar-besaran dalam ilmu humaniora seperti antropologi, sejarah, linguistik, arkeologi, evolusi, paleoantropologi, dan bahkan mungkin agama, tulis Santos dalam bukunya. Selain Santos, banyak arkeolog Amerika Serikat yang juga meyakini Atlantis adalah sebuah pulau besar bernama Sundaland yang luasnya 2 kali negara India. Daratan itu kini tinggal Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Salah satu pulau di Indonesia yang kemungkinan bisa menjadi contoh terbaik dari keberadaan sisa-sisa Atlantis adalah Pulau Natuna di Riau. Berdasarkan penelitian, gen yang dimiliki penduduk asli Natuna mirip dengan bangsa Austronesia tertua, rumpun bangsa Austronesia yang menjadi cikal bakal bangsa-bangsa Asia, merupakan sebuah fenomena besar dalam sejarah keberadaan manusia. Rumpun ini kini tersebar dari Madagaskar di barat hingga Pulau Paskah di timur. Rumpun bangsa ini juga melahirkan 1.200 bahasa yang kini tersebar di berbagai belahan bumi dan dipakai lebih dari 300 juta orang, yang menarik 80% dari rumpun penutur bahasa. Austronesia tinggal di Kepulauan Nusantara Indonesia. Namun, pendapat Santos dan kawan-kawan yang meyakini bahwa Atlantis berada di Indonesia ini masih harus dikaji karena kurang dilengkapi bukti-bukti. Pakar Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Profesor Wahyu Hantoro, mengatakan analisa Santos masih berupa hipotesa. Perlu dijelaskan lebih lanjut kategorisasi jenis kebudayaan tinggi yang ada pada zaman Atlantis, serta gelombang setinggi apa yang bisa membuat paparan Sunda terbelah, jelas Wahyu. Selain itu, ahli teknik hidrologi Dani Irwanto meneliti lokasi Atlantis melalui teks yang ditulis filsuf Yunani Plato atau Platon dalam bahasa Yunani kuno pada 360 sebelum Masehi. Dani meneliti teks dialog Timaeus and Critias sejak 2010 dan terbitlah buku yang berjudul Atlantis, The Lost City is in Java Sea, terbit 2015. Hasil penelitian saya, kotanya, ibu kota Atlantis itu ada di Laut Jawa. Kisah Atlantis di Indonesia telah ditulis jumlah penulis dan peneliti antara lain Eden in the East, Drowned Continent of Southeast Asia, karya Stephen Oppenheimer, terbit 1998. Buku berjudul The History of Java, karya Thomas Stanford Raffles, terbit 1817. Plato, Never Let Atlantis is in Indonesia, karya Dani Hillman, terbit 2013. Dan Atlantis, The Final Solution, karya Shia Abbas, terbit 2003. Kisah yang ditulis Plato jika dipindah dalam kertas setebal 22 halaman, kata Dani. Untuk menelitinya, Dani harus mempelajari bahasa Yunani selama 5 tahun. Ia mengartikan kata per kata. Untuk mengidentifikasi, penelitian dilakukan dengan metode Porset Model Anastylosis atau model pecahan tembikar. Pecahan tembikar disambungkan dengan tepat. Tembikar ini narasi yang ditulis Plato. Diteliti untuk menemukan lokasi Atlantis, katanya, dalam diskusi daring.
menyingkap jejak peradaban Atlantis di Laut Jawa yang diselenggarakan Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya. Untuk meneliti naskah Plato, dia menggunakan pendekatan 20 disiplin ilmu, diantaranya antropologi, biologi, linguistik, geologi, klimatologi, oseanografi, dan mitologi. Selain itu, katanya baru menggunakan pendekatan ilmu arkeologi. Dani memindai setiap kata dan kalimat teks yang ditulis Plato. Pertama, Plato menjelaskan Atlantis terletak sangat jauh di Samudra Atlantik. Curah hujan tinggi, air melimpah, matahari melewati atasnya, beriklim hangat, aliran sungai melimpah, hanya 2 musim, tanah subur, kayu melimpah, pertanian dan peternakan maju. Tanahnya terbaik di dunia, berlimpah tanaman dan kayu pertukangan, flora dan fauna beragam. Ini menunjukkan daerah Atlantis beriklim tropis. Hanya 3 kemungkinan, Amerika Tengah, Afrika Tengah, atau Asia Tenggara, kata Dani. Plato menulis, terdapat bangunan berlapis perunggu, kuningan, emas, onyx salsum yang dideskripsikan berwarna merah. Harga lebih mahal kecuali emas. Kemungkinan batu pertama zirkon banyak ditemukan di Kalimantan, ujarnya. Catatan Plato berikutnya, pusat pemerintahan berada di laut. Di mulut laut terdapat banyak pulau, dermaga yang ramai dan dikunjungi dari berbagai penjuru, armada angkatan laut yang kuat, tradisi maritim tinggi. Melihat sejarah peradaban, kemungkinan hanya di Asia Tenggara, ujar Dani. Teks berikutnya, wilayahnya memiliki sebuah laut dan mulut laut yang dikelilingi benua tak terbatas. Di luar wilayah terdapat samudra, menjulang dan terjal di sisi samudra. Narasi geografis cukup detail, kemungkinan di Sundaland atau Asia Tenggara bagian barat, sekarang Pulau Sumatera dan Kalimantan, ujarnya.